Selamat datang di Mau Tahu Channel karena antusiasme pada video pertama dengan tema penipuan online. Hari ini kita bahas salah satu penipuan finansial paling gila dalam sejarah dunia. Bayangin, ada orang yang jual proyek bandara fiktif ke sebuah bank. Gimana ceritanya? Let's go! Pada tahun 1995, Nelson Sakaguchi, Direktur Cabang Banco Noroeste, sebuah bank di Brazil, mendapat telepon Paul Ogwuma, Gubernur Bank Sentral Nigeria saat itu. Halo Pak Nelson, ini ada telepon dari Pak Paul Ogwuma, Gubernur Bank Sentral Nigeria. Oke, sambungkan. Halo Pak Nelson, ini saya Paul Ogwuma dari Nigeria. Iya Pak, saya dengan Nelson Sakaguchi. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, apakah Anda menerima fax dari kami beberapa hari yang lalu? Kami bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan baru merencanakan proyek pembangunan bandara baru untuk ibu kota kami. Anda tahu kan, kami baru pindah ibu kota karena Lagos sudah tidak kondusif. Tentu saja kami tahu. Lantas bagaimana? Begini Pak, sebagai Gubernur Bank Sentral, saya ditugaskan Presiden kami untuk mencari investor untuk membantu salah satu kementerian buat mempercepat rencana jangka pendek dalam pemberdayaan ibu kota yang baru. Jadi dalam 3-4 tahun mendatang, kami harus memastikan bandara yang baru sudah bisa beroperasi. Jadi kami berpacu dengan waktu untuk proyek ini karena pertaruhannya politik. Presiden kami ingin memastikan sebelum pemilu selanjutnya, ibu kota sudah berjalan full, lengkap termasuk bandaranya yang akan menjadi bandara terbesar di Nigeria. Estimasi dana yang diperlukan adalah $240 juta. Sebagai bandara terbesar di ibu kota yang baru, bisa kami pastikan akan balik modal kira-kira 2-3 tahun sejak beroperasi. Nelson diam sejenak sambil masih pegang telepon. Berpikir soal kesempatan besar untuk investasi pada proyek besar pemerintah yang saat ini mungkin setara 8 triliun rupiah. Dan sebelum sempat bicara, Paul menyela. Dan sebagai direktur, untuk Anda akan ada komisi $10 juta per Anda yang menjadi mediator atas hubungan bisnis ini. Mendengar hal ini, Nelson makin antusias. Toh untuk investasi ini, uang investasi ini juga bukan uangnya, melainkan uang deposit dari masyarakat yang menabungkan uangnya di bank. Noted, Pak. Sebaiknya Anda kirimkan dokumen-dokumen terkait untuk kami pelajari dulu. Oh, tentu saja Pak. Sudah pasti akan kami kirimkan dokumennya. Apakah Pak Nelson lebih pilih dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili? Untuk urusan bisnis, kami biasa pakai fax, Pak. Silakan dikirimkan ke saya, nanti bisa minta sekretaris untuk nomor fax yang akan langsung masuk ke meja saya. Segera setelah komunikasi itu, Pak Paul Ogwuma yang tentunya bukan Pak Paul asli, karena sesungguhnya yang telepon adalah Emmanuel Nwude, mantan Direktur Bank Union, sebuah bank swasta di Nigeria, yang menyamar sebagai Paul Ogwuma, memerintahkan anak buahnya yang kerja di Kementerian Perhubungan untuk mengirimkan dokumen-dokumen ke Nelson Sakaguchi. Selang sehari 2 hari, setelah mengecek dokumen yang diterima dari Kementerian Perhubungan Nigeria dan mulai yakin kebenaran informasinya, Nelson menghubungi Emmanuel Nwude yang menyamar sebagai Paul Ogwuma. Halo Pak Paul, Nelson bicara. Ya, silahkan Pak Nelson, bagaimana? Mengenai proyek pembangunan bandara yang kemarin, sepertinya kami tertarik untuk berinvestasi. Oh, bagus. Dan beruntung sekali Anda, karena ada 2 bank juga yang sepertinya tertarik, tapi ternyata Anda menghubungi kami lebih dulu, tentunya kami akan memprioritaskan siapa saja yang duluan. Terima kasih Pak, kami sudah yakin, tapi kami perlu memastikan juga, karena kita bicara investasi yang besar. Bagaimana kalau kita adakan pertemuan, misalnya di Nigeria atau Brazil? Boleh sekali Pak, sebenarnya kami prefer di Nigeria. Tetapi sebagaimana Anda tahu, karena gejolak politik, kurang enak mengundang orang luar karena pihak DPR pasti akan bersuara sumbang dan proyek ini baru akan dimulai 3-4 tahun mendatang. Kami juga tidak yakin untuk ke Brazil karena beberapa hal, maka kami usulkan jika diadakan pertemuan di negara Eropa atau Asia. Boleh juga Pak, kebetulan minggu depan saya ada perjalanan bisnis ke London. Emmanuel dan timnya segera melakukan persiapan yang matang. Mereka ada 5 orang dan masing-masing menyamar sebagai orang-orang penting termasuk menyamar sebagai orang penting di Kementerian Perhubungan. Mereka menyiapkan gambar, rencana kerja, dan lain-lain.
Singkat cerita, mereka bertemu di hotel mewah di London. Dalam pertemuan itu, Emmanuel meminta uang DP $3 juta sebagai tanda jadi sebelum mereka berpisah. Awalnya Nelson ragu, tapi Emmanuel menegaskan bahwa DP hanya untuk konfirmasi, dan tanpa DP mungkin akan diambil investor lain. Sepulang dari bisnis trip, mereka terus berkomunikasi, dan persetujuan selanjutnya adalah investasi akan ditransfer tiap bulan kurang dari 6 juta, karena limit yang bisa dia transfer tanpa persetujuan atasan. Tiap bulan Nelson mentransfer jutaan dolar ke sebuah rekening di Kepulauan Cayman antara tahun 1995 sampai 1998. Lama berselang, kondisi terus berjalan seperti biasa dan tanpa kecurigaan dari semua pihak, sampai pada saat Banco Noroeste akan diakuisisi oleh Banco Santander. Dalam proses akuisisi, mereka menemukan adanya keuangan di sebuah bank di Kepulauan Cayman yang tidak bisa dijelaskan, sehingga mereka bertanya pada Nelson, dan akhirnya Nelson mengaku bahwa mereka ada deal untuk invest di pemerintahan Nigeria. Tentu saja Dewan Komisaris kaget karena sudah bertahun-tahun Nelson membawa perusahaan berjalan dan ternyata dalam beberapa tahun terakhir melakukan deal besar dengan pihak luar tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris dengan cara yang mencurigakan. Setelah penyelidikan yang panjang dengan bantuan jaringan keuangan global, akhirnya mereka menemukan bahwa uang itu larinya memang ke Nigeria, tetapi karena di Nigeria tidak ada undang-undang perbankan yang mengatur investasi bodong, maka penyelidikan sempat berhenti. Nelson sendiri akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan terkait pembukaan rekening dan merupakan bagian dari penipuan. Selang beberapa waktu, karena perbankan dunia mendesak ke perbankan nasional Nigeria, maka mereka mulai ikut dalam penyelidikan itu, dan ketemulah nama Emmanuel Nwude. Singkat cerita, setelah melibatkan berbagai pihak, ditangkaplah Emmanuel Nwude, dan diwajibkan mengganti uang yang ditipu meskipun tidak sebanyak hasil penipuan dan dijebloskan ke penjara. Cerita Emmanuel Nwude ini sebenarnya panjang dan menarik juga, tetapi tidak dijabarkan karena bukan tema pembahasan kali ini. Beberapa hal yang bisa dipetik dari kasus ini. 1. Keserakahan membutakan akal sehat. 2. Uji kelayakan adalah tembok penipuan keuangan. 3. Sistem keamanan bank bisa ditembus orang dalam. 4. Penipuan besar sering menumpang isu nasional. Waspadalah dan selalu hati-hati.